kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Iya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya, ini ijazah saya. Ya, ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mau punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Ya, oke teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya teman-teman, tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang kasus ijazah palsu. Nah teman-teman, pada waktu dan kesempatan ini, kali ini kita membahas lagi tentang bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo dan Gibran. Ya, teman-teman, di sini mari kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat biasa, tentunya yang menjadi harapan netizen itu mungkin juga menjadi harapan kita.
Ya, teman-teman, di sini disampaikan Kapolrinya harus ganti yang netral biar cepat terungkap kebohongan Mulyono. Ya, teman-teman, artinya di sini dikatakan bahwasanya Kapolrinya itu harus ganti yang netral, ya harus mengganti yang lebih netral. Kenapa? Supaya biar cepat terungkap kebohongan Mulyono. Ya, teman-teman, selanjutnya, ya Allah, semoga masih ada hakim yang betul-betul membela kebenaran dan berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Artinya, teman-teman, banyak sekarang masyarakat dan para netizen rakyat-rakyat Indonesia berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, supaya ada hakim yang betul-betul membela kebenaran, membela kejujuran, dan berani menegakkan keadilan dan kebenaran dalam NKRI. Nah, teman-teman, semoga masih ada hakim-hakim yang takut akan Tuhan, sehat selalu Pak Saldi Isra. Ya, pemerintah yang tegas akan dipercaya oleh rakyat, tapi pemerintah yang bohong akan digoyang dan dari berbagai penjuru, baik dari alam maupun teman sekitarnya. Ya, teman-teman, memang benar. Pemerintah yang tegas akan dipercaya oleh rakyat, oleh masyarakat, sedangkan pemerintah yang bohong akan digoyang dari berbagai penjuru, baik dari alam maupun teman sekitarnya. Ya, teman-teman, lanjut lagi. Siapa yang sebenarnya yang membuat gaduh ini, Pak Advokat? Kalau mau boleh cepat tunjukkan si ijazahnya Jokowi. Ya, baru diteliti bersama dengan Bapak Roy Suryo Rismon dan DR Tifa, maka akan selesai. Ya, teman-teman, kasus ijazah palsu Jokowi sudah tidak perlu dibahas. Publik paham kalau memang ijazahnya itu adalah ijazah rekayasa. Nah, teman-teman, di sini para netizen beranggapan dan berpendapat bahwa ijazah palsu Jokowi itu adalah ijazah yang memang direkayasa. Jadi tidak perlu lagi untuk dibahas karena netizen beranggapan bahwa ijazah itu adalah ijazah yang direkayasa. Ya, mulai saatnya hukum tidak bisa nego atau tumpul ke atas. Nah, teman-teman, sedih dan prihatin se-NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia disibukkan dengan masalah sederhana ini, hanya buang-buang energi, uang, waktu, pikiran, material, dan moral. Apakah kata dunia? Ya, teman-teman, di sini bisa lama tidak ditunjukkan karena ijazah belum selesai dibikin. Ya, maaf Pak Hakim dan Pak Jaksa, Pak Jokowi jangan dikejar-kejar untuk menunjukkan ijazah asli terus. Karena untuk menunjukkan ijazah asli terus karena Pak Jokowi tidak ada sekolah dan gak kuliah, jadi gak punya ijazah. Ya, seterusnya teman-teman, ijazah dan surat tamat sekolah lain kalau ijazah tanda lulus berhasil dalam pelajaran. Kalau STB hanya surat mereka tamat sekolah, tapi mereka tak berhasil, mereka hanya bahwa mereka sudah selesaikan sekolahnya. Keluarga tidak kompak bergerak, semua pejabat akan merasa jadi raja. Ya, teman, jangan cuma Hakim Jokowi disuruh untuk menunjukkan ijazah aslinya, tapi malaikat pun tidak akan digubris sama Jokowi, karena mungkin memang ijazah asli tidak ada. Rakyat berharap dan mengharap kepada hakim yang menangani kasus ijazah Jokowi benar-benar untuk memihak kepentingan rakyat. Ya, teman-teman, bukan memihak pada yang bayar. Artinya, ya, kalau rakyat yang bersuara, berarti hakim harus merespon dan menimbang, karena rakyat selalu menyuarakan kebenaran penegak hukum. Untuk menegakkan kebenaran, jangan sampai rakyat marah karena hakim mengadili tapi hasilnya tidak adil. Maka rakyat bersuara adili Jokowi dan masukkan Wapres Gibran. Teman-teman, hukum bila benar tidak belok-belokan. Sudah pasti hakim merintahkan ditegas wajib ditunjukkan mana ijazahmu. Ini gak bapak gak anak licik muter-muter, tidak segera ditunjukkan. Hakim harus tegas-tegas, 2 kali dipanggil, tidak datang jemput
jemput paksa kurang 9 bulan. HRS tegas bilang hukum ingin tegak. Harus tegas bila hukum ingin tegak. Nah, tunjukkan yang asli, jangan bikin gaduh mulu. Berarti ya teman-teman, di sini Jokowi ini memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan kasus ini. Dia bukan seorang negarawan yang baik, tapi orang munafik, laknatlah yang ingin mempermain hukum. Teman, muter-muter terus. Ini ijazah belum ada finalnya. Karena ijazah palsu tetap palsu. Gibran Raka Buming Raka bukan Gibran Raka Buming Gibran. Yang tergantung peliharaan saya itu ayam, karena ayam tidak lagi bertelur. Ya teman-teman, tapi kalau disidik, disuap, bisa saja palsu dikatakan asli. Jangankan disidik, polisi, hakim, jaksa bisa disuap, tidak ingat dosa atau sumpah jabatan. Ya, sampai mati pun baru dibuka, gak bakalan beda dengan ijazah yang beredar di sosmed selama ini. Ya teman-teman, tayangan lama berulang-ulang sampai sekarang belum kelar-kelar, ataupun belum keluar-keluar, masalah gampang dipersulit. Molor tidak malu diri sendiri maupun institusi, ditertawai oleh rakyat. Kalau negara luar sifatnya ya mensejahterakan rakyat ini dan membodohi rakyat selama kertas tidak bisa selesai, muak sekali dengar urusan ini. Ya teman-teman, karena ijazahnya palsu dan dengan lapis-lapisnya pengacara, ribuan termulnya tetap menyuarakan pembenaran tanpa dasar-dasar kebenarannya. Saya kira pembohongnya sudah jelas, silahkan mengulur waktu. Udah kelihatan gak palsu? Itu Pak MK ketok aja palunya, semua satu keluarga itu adalah ijazah. Nah ijazah wajarnya surat tamat sekolah. Ya ini juga teman-teman, tergantung katanya ekonomi. Gara-gara ijazah ini, terus terang kami sama sekali tidak terganggu karena bekerja dengan lancar. Gak ada demo tuh masalah ini, kadang konyol yang advokat ini. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Ya, terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.